Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan atau memberikan update dari analisa sebelumnya atau analisa di minggu yang lalu, yaitu analisa 5 saham, yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 27 sampai 31 Mei 2024. Oke. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke sana, boleh nanti join melalui link yang ada di deskripsi karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, seperti menu sore, menu scalping, dan juga list saham big akumulasi. Kemudian juga di sana teman-teman bisa saling diskusi dengan anggota yang lainnya. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member yang gratis. Seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area target, dan juga area stop loss, dan akan dipandu di Telegram nantinya. Kemudian mendapatkan belajar analisa teknikal saham, lalu ada konsultasi portofolio, dan tentunya akan menjadi prioritas untuk menjawab pertanyaan atau berdiskusi di Telegram nantinya. Jadi yang ingin join ke Antek Saham Premium boleh nanti menghubungi saya untuk info selengkapnya melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan untuk teman-teman yang belum punya biaya untuk join ke Antek Saham Premium dengan gabung ke pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya yang murah hanya 30.000 saja per bulan, dan teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham, analisa saham-saham yang sedang trending atau yang menarik seperti Big Banks dan yang lainnya, kemudian mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian mendapatkan juga saham menarik setiap minggunya, akan saya bagikan dalam bentuk video dan lengkap dengan trading plan, dan saham-saham ini akan lebih menarik dari yang biasa saya bagikan di member yang free. Jadi jika ingin join ke pelanggan Antek Saham boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, saya juga akan mengupload beberapa video ya. Di nanti sore akan saya upload juga analisa dari saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Kemudian besok di hari Minggu akan saya upload juga analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik selama 1 minggu ke depan. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Antek Saham ini. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham Goto ya. Dan analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya ya. Jadi kita lanjutkan dari analisa sebelumnya. Untuk Goto boleh kita lihat di sini masih sideways seperti analisa di minggu yang lalu, dan akan cenderung bergerak naik ya, karena memang untuk Goto masih bisa bertahan ya di atas demand 63 sampai 64, jadi masih cukup bagus untuk Goto secara teknikal dan ada potensi bergerak naik ke area 70 sampai 74. Dan secara trading plan kita juga sudah hit ya di sini, sudah mencapai area pembelian. Kalau nggak salah mulai dari tanggal 15 Mei, jadi sudah hit mulai dari tanggal 15 Mei dan masih hold sampai sekarang ya. Dan jika masuk maka sudah running profit sekitar 1,65% dan masih di hold sampai apakah nanti terkena TP atau stop loss nantinya. Dan secara teknikal boleh kita lihat ya, sudah breakout trendline jadi sangat potensi untuk bergerak naik. Jika kita cek secara broker summary, oke, untuk Goto boleh kita lihat ya di sini. Ada big akumulasi di hari Rabu tanggal 22, ada big akumulasi ya di sini. Jadi untuk Goto memang ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya dari broker summary, dan juga secara teknikal dikonfirmasi kalau sudah breakout trendline-nya di sini. Jadi untuk Goto masih sama view-nya, masih akan cenderung bergerak naik ke area target kita di area 70 sampai 74. Tetap memperhatikan ya area demand 63 sampai 64, kemudian support di 61. Jika bisa bertahan di atas area ini, maka plan kita akan terjadi ya, akan bergerak naik ke area atas, tapi jika support 61 di breakdown, maka wajib cut loss ya, karena Goto berpotensi turun ke area 55 sampai 58 yang di sini. Nah, maka dari itu harap disiplin terhadap trading plan sesuai trading plan teman-teman masing-masing. Nah, di sini trading plan saya baik di area 65, 65, TP1 di 70, kemudian TP2 di 74, lalu stop loss-nya di 60. Boleh kita lihat jika mencapai target pertama maka potensi profit kita 7,69%, begitu juga dengan stop loss-nya.
Tapi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 13%. Jadi sangat menarik untuk risk reward ratio pada saham Goto ini. Oke, seperti itu saja untuk Goto, akan cenderung bergerak naik karena broker summary masih ada akumulasi dan secara teknikal sudah breakout trend line-nya di sini. Jadi akan lebih cenderung untuk bergerak naik pada saham Goto selama 1 minggu ke depan. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, boleh kita lihat di sini ya. Untuk analisa kita secara jangka panjangnya harusnya Aman akan turun dulu ke area demand, tetapi boleh kita lihat belum turun ya, masih sideways di area atasnya dan mampu breakout ya area resisten 10.550, tapi masih sideways di area ini. Jadi kita ganti saja areanya karena sudah membuat area yang baru pada saham Aman ini. Dan untuk trading plan kita hapus ya. Secara jangka panjang mungkin boleh ditunggu dulu. Boleh ditunggu, tapi secara jangka pendek, karena trading plan ini atau analisa ini selalu kita update, maka untuk kali ini kita hapus dulu pada saham Aman. Oke, ATH-nya sekarang ganti ya di harga 10.775. Di sini 10.775. ATH-nya dibuat di tanggal 21 Mei. Dan di sini juga sudah membuat suatu support ya di harga kita cek time frame yang lebih rendah. Oke, ada satu support ya di 10.400. Jadi untuk Aman kita buatkan dua area yang bisa menjadi pantauan teman-teman selama 1 minggu ke depan. Yang pertama ATH 10.775, lalu support di 10.400. Nah, karena di sini udah menandakan rejection ya di area ATH-nya, maka sebenarnya potensi Aman ini akan lebih cenderung untuk koreksi karena memang boleh kita lihat di sini secara pergerakannya sudah rally cukup lama. Sepertinya membutuhkan koreksi juga pada saham Aman ini supaya kita juga mendapatkan area entry yang cukup bagus pada saham Aman. Dan di sini boleh kita lihat ya, ada rejection dan berpotensi bergerak sideways terlebih dahulu. Sideways di sini. Lalu akhirnya nantinya bisa break salah satu dari area ini. Jika break ATH maka akan lanjut naik, tetapi jika break support di 10.400 maka Aman akan turun ke area 9750 sampai 9925. Nah, maka dari itu pantau dulu. Lebih baik wait and see pada saham Aman. Jika ada rejection di area support maka boleh beli. Dan jika break ATH-nya maka boleh beli juga dengan metode buy on breakout. Jadi saya buatkan dua area dulu. Pantau ATH 10.775, kemudian support 10.400. Jika break support maka Aman akan turun ke area demand. Tetapi jika break ATH maka berpotensi yang melanjutkan kenaikannya. Kita tarik menggunakan Fibonacci retracement di sini. Potensi ke area yang di sini 11.175. Jadi teman-teman boleh pantau nantinya, atau kita tarik dari sini untuk mencari target kenaikan pada Aman ini. Oke, ada di sini. Oke, jadi jika bisa break ATH-nya maka Aman akan melanjutkan naiknya sampai 11.000 sampai 11.175. Tetapi jika breakdown support maka akan turun ke area demand-nya. Tetapi jika belum break dari salah satu area ini maka pergerakannya akan cenderung bergerak sideways. Jika kita cek broker summary pada Aman, oke, terlihat di sini ada small akumulasi di top satunya, tetapi di top yang kedua dan yang ketiga ada small distribusi. Dan juga terlihat di indikatornya ada jualan ya. Di sini jualan dari bandar volume, tapi asingnya masih selalu beli pada saham Aman ini. Yang berarti pembelian dari asing masih cukup besar, tapi bandarnya jualan di sini. Dan kita tahu kalau komposisi dari Aman ini lebih banyak dipegang dari lokal ya. Jadi yang jika kita lihat di sini ya, yang jualan yaitu dari CC, dari lokal. Nah, maka dari itu indikator bandar volumenya di sini menandakan merah, berarti
bandar dari CC jualan pada saham aman ini. Jadi ada potensi pada aman sebenarnya untuk koreksi dulu, karena CC ini cukup rutin untuk jualan pada saham aman. Jadi kita konfirmasi lagi secara teknikal, untuk melanjutkan turunnya atau valid koreksi, maka harus bisa break dulu support 10.400. Tetapi jika belum breakout, maka untuk aman akan lebih cenderung bergerak naik. Karena secara primary trend-nya masih dalam pergerakan naik, jadi masih lebih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi untuk melanjutkan kenaikannya, maka harus bisa break dulu ATH di 10.775 dengan target di 11.000 sampai 11.175. Oke, boleh nanti pantau area-area yang sudah saya tanda di sini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat ya di sini. Ternyata Brand belum koreksi ya. Belum koreksi ke area support di 10.450 dan langsung bergerak naik ke area target kita di 11.450. Dan di sini boleh kita lihat ya, ada satu resisten lagi pada Brand di harga 11.575. Jadi di sini saya tandai ada dua resisten, atau kita buat area aja, area resisten yang bisa menjadi pantauan untuk Brand selama 1 minggu ke depan. Oke, area ini yang dimana selama area ini belum di breakout, maka Brand akan lebih condong untuk koreksi nantinya ya. Koreksi karena secara pergerakannya boleh kita lihat setelah mencapai area ini, harga cenderung di reject dan bergerak turun nantinya. Dan jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, 1 jam, nah boleh kita lihat ya, menandakan jarum-jarum di sini. Candle yang menandakan ekor di area atasnya, yang berarti ada tekanan jual setelah mencapai area ini. Nah, maka dari itu ada potensi pada Brand sebenarnya koreksi lagi setelah mencapai area ini. Jadi bisa naik dulu ke area resistennya, naik ke sini, lalu bergerak turun ke area support 10.450. Akan tetapi jika break area ini, maka Brand akan melanjutkan naiknya ke area ATH-nya lagi di 12.200. Nah, di sini. Ini merupakan ATH pada Brand. Oke, jadi target kenaikan yang paling mungkin jika break area resisten, yaitu di area 12.200. Tetapi jika belum di breakout, maka potensi koreksi ke area 10.450. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari Brand. Nah, di sini masih terlihat akumulasi, oke. Secara mingguan masih akumulasi dari BK dan AK. Memang jelas ya. Dari indikatornya juga terlihat bandar volume dan net foreign vessel-nya menandakan hijau di sini. Dan mulai merah ya di hari Rabu kemarin, tanggal 22 Mei mulai merah, yaitu ada jualan ya, berarti di tanggal 22. Oke, terlihat di sini ada jualan dari TP dan DP yang cukup besar ya. Jadi ada small distribusi di hari Rabu kemarin yang menandakan kalau mulai ada potensi nantinya pada Brand akan koreksi dulu. Nah, di sini sudah mulai ada jualan ya. Sudah mulai ada jualan secara broker summary dan juga di indikatornya mulai merah yang berarti mulai ada jualan pada saham Brand ini. Jadi didukung dengan broker summary kalau Brand berpotensi untuk koreksi dulu ke area support 10.450. Jadi view saya pada Brand akan lebih cenderung koreksi ya. Koreksi selama 1 minggu ke depan ke area support 10.450 sampai area demand 9875 sampai 10.000. Jadi ada potensi Brand turun ke area ini. Jika ingin melakukan pembelian, maka area terbaik menurut saya di area demand ya, area demand yang ini. Karena area ini cukup kuat pada saham Brand, yaitu di area 9875 sampai 10.000. Jadi boleh nanti buy di sini. Buy di area demand, kemudian stop loss di bawah dari support 9150 dengan target di area resisten yang tadi 11.450. Boleh kita lihat di sini, jika teman-teman entry di area 10.050, maka risk reward yang teman-teman dapatkan yaitu di 1:33, potensi profit 14% dan potensi loss 10%. Jadi menarik ya jika bisa nanti melakukan pembelian di area demand pada saham Brand. Akan tetapi menurut saya bisa naik dulu. Mungkin di hari Senin hijau dulu untuk naik, tes lagi ke area resisten, lalu nantinya bergerak turun ke area demand. Tetapi jika ini di breakout,
area yang ini, di breakout, maka Brent berpotensi naik lagi ke ATH-nya. Untuk lanjut bergerak naik lagi, maka Brent tentunya harus bisa breakout dulu ATH-nya di 12.200. Jika bisa di breakout, maka Brent akan melanjutkan kenaikannya sampai bisa sampai ke area 13.000 ya di sini. 13.000 sampai 13.500. Sorry, 13.400. Jadi jika bisa break ATH-nya maka akan lanjut naik ke area 13.000 sampai 13.425. Oke. Jadi boleh nanti memantau area-area ini, tetapi secara broker summary yang tadi karena sudah mulai ada jualan, maka Brent lebih cenderung untuk koreksi dulu sebelum nanti bergerak naik kembali. Jadi ada potensi untuk Brent koreksi dulu sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Jadi boleh nanti pantau area-area yang sudah saya tanda di sini. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, BRPT ya di sini terlihat ya, memang BRPT ini cukup mulai volatil ya akhir-akhir ini, karena memang sebelumnya sempat arah ya waktu itu ya. Jadi sempat spike lah ke atas, dan untuk sekarang sebenarnya pergerakannya masih dalam koreksi normal ya, tapi jika kita lihat di trading plan kita minggu yang lalu, maka sudah hit di sini. Dan sudah floating loss ya sebenarnya di sini, sudah floating loss sekitar. Jadi memang jika sudah masuk pada BRPT maka sudah floating loss sekitar 7%. Jadi di sini kita buka saja. Jadi ada potensi memang untuk Brent koreksi lebih dalam ya. Dan jika kita lihat di sini di penurunannya kemarin di daily, nah boleh kita lihat di sini. Di hari Selasa ada candle hijau, tapi di hari Rabunya dibalas dengan candle merah, yang berarti ada tekanan jual yang cukup besar pada saham BRPT ini. Dan di sini ada potensi ya. Untuk sekarang masih tertahan di satu support di harga 1180. Jadi jika support ini di breakdown, maka untuk BRPT berpotensi terkena area stop loss kita dan melanjutkan penurunannya sampai ke area 1115. Nah, maka dari itu jika besok dari sini sudah hit area stop loss, maka wajib cut loss ya, supaya teman-teman tidak keseret lebih jauh. Dan nantinya bisa kita beli lagi di area bawah untuk BRPT ini. Jika kita cek secara broker summary untuk BRPT, dari sini terlihat ya, kalau indikator dari bandar volume dan juga net foreign vessel-nya secara 3 hari terakhir ini, atau mulai dari tanggal 20 Mei sampai 22 Mei, menandakan merah, yang berarti mulai ada jualan pada saham BRPT. Jadi memang belum ada konfirmasi jika ingin masuk pada BRPT di sini. Boleh kita lihat ya, tanggal 20 Mei turun langsung breakdown area pembelian kita, lalu naik untuk retest dan melanjutkan penurunannya. Jadi jika ada yang sudah masuk maka boleh nanti diperhatikan lagi ya area stop loss-nya. Tapi menurut saya pada saat tanggal 20 Mei tidak ada alasan untuk melakukan pembelian pada saham BRPT ini. Dan jika kita lihat mulai dari tanggal 20 Mei, oke, jualan yang cukup besar dari BK dan AK, yang dimana BK dan AK ini yang membeli pada saat di sini ya. Jadi yang akum pada saat indikatornya hijau di sini yaitu BK dan AK. Dan boleh kita lihat setelah mereka jualan maka indikatornya berubah menjadi warna merah, yang berarti bandar mulai jualan pada BRPT ini, yang menandakan kalau dan direspon juga di sini ya. Direspon dari marketnya, BRPT bergerak turun, yang berarti bandar mulai take profit pada BRPT. Jadi ada potensi untuk BRPT melanjutkan penurunannya sampai ke area yang di sini, area 1055 sampai 1080. Jadi ada potensi pada BRPT ini untuk melanjutkan penurunannya. Tapi tentunya dengan adanya spike ya di hari Kamis, dan juga dari Kamis masih ada potensi pada BRPT untuk naik lagi karena volume yang di sini tidak bohong, volume yang di tanggal 16 Mei yang dimana di arah, maka ada potensi turun dulu untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi bisa nanti diperhatikan lagi. Dan view saya pada BRPT akan seperti itu, akan turun dulu. Kita buatkan satu area di sini ya. Kita buatkan area yang baru, area demand pada BRPT. Yang menjadi area turun nantinya pada BRPT ini.
yang dimana ini menjadi area koreksi pada BRPT. Jadi ada potensi pada BRPT melanjutkan penurunannya ke area ini 1055 sampai 1115. Jadi turun ke area ini dan setelah mencapai area ini maka BRPT berpotensi naik lagi ya ke area pembelian kita sebelumnya. Jadi untuk BRPT wajib pantau ya, wajib pantau area demand. Sini saya tandain. Demand, oh sudah ada di sini. Ini sudah ada, tinggal tambahin yang 1115. Oke, jadi pantau demand 1055 sampai 1115, yang dimana area ini cukup kuat ya. Area ini cukup kuat karena boleh kita lihat sebelumnya area ini tidak mampu di breakout, lalu akhirnya sekali breakout dengan volume yang cukup besar. Jadi ada potensi turun ke area ini, lalu bergerak naik kembali. Jika ingin melakukan pembelian kembali, maka menurut saya sangat ideal ya di area ini. Boleh nanti buy di area ini, stop loss di bawah dari demand yang paling bawah, dengan take profit di area yang menjadi area pembelian kita sebelumnya, yaitu di area 1250 sampai 1285. Di sini kita tetap kita pakai ya trading plan sebelumnya, karena jika ada yang masuk, maka jangan lupa stop loss di area 1140, tetap dikondisikan ya trading plan-nya. Tapi jika belum, maka boleh menunggu. Jika belum masuk pada BRPT, maka boleh menggunakan trading plan yang kedua, buy di area 1055 sampai 1115, stop loss di 930, dengan take profit di 1275. Oke, ini saya buatkan ya trading plan yang kedua. Buy di 1080, TP1 di 1275, TP2 di kita buatkan ya 1340, lalu SL di 930. Boleh kita lihat ya, jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 24% ya, atau satu kali arah pada BRPT. Tapi jika mencapai target pertama, maka potensi profit kita sekitar 18% saja di sini. Yaitu 18%. Tapi jika terkena stop loss, maka potensi loss kita sekitar 13%. Jadi jika teman-teman bisa menerima potensi loss sekitar 13%, maka boleh masuk pada BRPT, tentunya dengan konfirmasi ya, jangan masuk dengan candle yang penurunan cukup dalam seperti ini. Jadi jangan masuk dengan candle yang cukup besar, candle bar merah cukup besar atau penurunan yang cukup tajam, tapi tunggu pergerakannya melambat ya. Seperti ini kan melambat di sini. Seperti ini bergerak sideways sambil turun melambat, lalu akhirnya tunggu ada volume yang cukup besar pada BRPT nantinya. Jadi tunggu dia turun secara perlahan ke area ini, lalu boleh nanti melakukan pembelian atau akumulasi di area demand dengan take profit seperti pada trading plan kita di sini. Nah, maka dari itu ya boleh pantau. Selama bisa bertahan di atas area demand, maka BRPT berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Dan di sini secara broker summary belum ada akumulasi, jadi ada potensi nanti diakumulasi di area demand 1055 sampai 1115. Jadi diturunin dulu supaya para retail cut loss, kemudian dinaikin lagi nantinya setelah mencapai area ini. Oke? Jadi view-nya akan cenderung turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke area 1250 sampai 1285. Oke, view-nya seperti itu saja pada BRPT. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada Petro. Oke, untuk PTRO, analisa kita masih sama. PTRO cenderung bergerak sideways ya, bergerak sideways. Dan boleh kita lihat, memang pergerakannya masih sideways ya, di area 9.400 sampai 8.800. Oke, jadi ini merupakan area sideways pada Petro, area sideways di 9.400 sampai 8.800. Jadi tunggu break salah satu area ini untuk melihat pergerakan selanjutnya pada PTRO. Jika kita cek secara broker summary pada Petro, ya di sini terlihat jelas ya, masih ada distribusi mulai dari tanggal 20. Di tanggal 22 ada small distribusi, tapi indikator net foreign basal-nya menandakan hijau, yang berarti kalau asing
melakukan akumulasi pada Petro, tapi untuk bandarnya keluar dari Petro ini. Dan jika kita cek di sini, secara mingguan, boleh kita lihat di sini. Ya terlihat jelas ya, kalau HP jualan cukup besar 64 miliar, dan yang beli DP, AZ, dan BK di bawah dari 20 miliar. Jadi memang ada big distribusi pada Petro, yang menjadi potensi atau yang menjadi alasan juga kalau PTRO cenderung nanti untuk bergerak turun. Sini boleh kita cek dulu. Kita cek di sini ya. Profile. Siapa holding composition yang paling banyak pada Petro. Nah, boleh kita lihat di sini yang paling banyak megang holding composition-nya dari lokal ya. Lokal 97% dan dari asingnya sekitar hanya 1%. Jadi, jika lokalnya jualan, maka ada potensi pada PTRO untuk bergerak turun. Jadi, karena tadi yang jual dari HP atau lokal, maka untuk PTRO lebih cenderung untuk bergerak turun nantinya. Jadi, jika break 8.800, maka Petro akan melanjutkan pergerakan turunnya sampai ke area demand 7.200 sampai 7650. Nah, maka dari itu untuk Petro pantau, di sini saya buatkan, pantau ATH 9850. Jika bisa de-break, maka akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika belum, maka Petro akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Untuk target naik selanjutnya pada Petro, oke, sudah sampai ya ke area ini. Oke, kita buatkan dari yang baru. Kita tarik dari sini. Oke, jika break ATH pada Petro, maka akan lanjut naik ke area 10.675. Tetapi jika belum di breakout, maka Petro akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Karena secara broker summary yang tadi, boleh kita lihat ya, yang tadi ada jualan dari HP yang cukup besar atau 64 miliar secara mingguannya. Jadi secara 1 minggu terakhir ini HP konsisten jualannya pada Petro yang menandakan kalau naiknya sudah mulai habis ya. Jadi ada perlu koreksi dulu untuk Petro nantinya untuk sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi view saya pada Petro akan lebih cenderung bergerak turun atau sideways dulu sebelum nanti bergerak turun. Jadi bisa sideways dulu di area ini, di area sideways-nya yang ini. Area sideways-nya di sini. Lalu nanti bergerak turun ke area demand 7.200 sampai 7.650. Jadi boleh pantau area yang sudah saya tanda di sini, area ATH, kemudian demand, dan juga area sideways pada PTRO. Oke? Yang tadi view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun pada saham Petro ini. Oke? Kira-kira begitu alasannya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.